Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Selamat siang, saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Parlemen. Spesial untuk hari ini kita akan ngomongin tentang Jogja Darurat Sampah bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Bambang Seno Baskoro, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Pak Bambang, mungkin dipakai dulu headphone-nya biar kita bisa ngobrolnya lebih enak. Sembari kita akan undang juga untuk pendengar yang ingin bergabung di kesempatan Bincang Parlemen siang kali ini di 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mas Denny dan juga para pendengar Star FM yang saya cintai dan saya hormati. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Lancar puasanya pasti ya? Alhamdulillah, dan juga selamat puasa bagi warga Kota Yogyakarta yang menunaikan ibadah puasa pada tahun ini. Oke, kita punya tema Jogja Darurat Sampah. Ini mau tidak mau kita harus menyebut Jogja Darurat Sampah karena beberapa kali kejadian sampah menumpuk. Terakhir kalau nggak salah minggu yang lalu ketika TPST Piungan tutup beberapa hari, kasusnya muncul lagi. Nah, saya ingin tanya ke Pak Bambang dulu sebelum kita ngobrol banyak soal ini. Nah, Pak, bagaimana Pak Bambang sendiri sebagai anggota Dewan dan juga sebagai representasi masyarakat di Kota Yogyakarta melihat kondisi sampah di Kota Yogyakarta? Apakah benar-benar sudah masuk dalam kondisi darurat sampah, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya sampaikan tadi kaitan Jogja Darurat Sampah, tadi dengan tema tadi ini kita tidak berlebihan. Tapi nanti dari masyarakat akan bisa melihat apakah kita benar-benar darurat sampah atau tidak. Yang pertama kita melihat dari masalah data dulu. Di Kota Yogyakarta ini luasnya adalah hanya kecil, 32 km persegi Mas ini. Cukup kecil sekali. Jadi kalau kita keliling satu kota itu mungkin hanya butuh waktu 15 menit. Di mana di situ penduduk kita sesuai data dari Balai Pusat Statistik tadi sekitar 350.000 jumlah penduduk yang ber-KTP Jogja. Yep. Nah, kemudian hal ini yang perlu kami sampaikan bahwa Jogja ini sebagai pusatnya ekonomi, pusatnya perkantoran, pusatnya pelajar dan aktivitas yang ada di DIY ini Jogja ini kalau siang hari ini bisa sampai 1 juta penduduk yang ada yang datang ke Yogyakarta ini. Betul. Pusat ekonomi jelas kita ketahui dan juga termasuk pusat wisata. Nah, terus kemudian yang selanjutnya bahwa data yang kami terima adalah satu hari ini sampah yang ada dari Kota Yogyakarta dihasilkan warga masyarakat maupun yang hadir di Yogyakarta ini sampai sekitar 350 ton per hari. Ini per hari ini. Nah, dari data itu saja ini kami sampaikan Jogja dengan luasan yang kecil dan jumlah penduduk yang memang sudah mendekati menengah atas dan jumlah tadi pusat berbagai macam aktivitas ini adalah bahwa kita termasuk daerah yang padat penduduk. Nah, dengan hal tadi kami sampaikan, tadi sampai Mas Denny terkait adanya beberapa waktu yang lalu kita sempat menutup TPA di Piungan. Nah, inilah kami sampaikan. Masyarakat harus mengetahui bahwa kita sudah kami sampaikan darurat sampah. Dan ini yang kami sampaikan, ini PR bagi Bapak Kepala Daerah yang akan datang. Saya sempat menyampaikan pada waktu itu di pemilihan yang tahun kemarin ada 2 yang kami sampaikan pada Pak calon kepala daerah atau calon wali kota dan wakil wali kota bahwa bagaimana mengatasi sampah dan bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta. Ini 2 hal tadi. Ini PR juga besok tahun 2024 ini menjadi PR bagi kita bersama dan termasuk bagi calon-calon yang akan maju dalam wali kota maupun Bapak wakil wali kota itu, Mas Denny. Ya, Pak Bambang, kalau kita melihat sejak kapan sih sebenarnya Pak permasalahan sampah ini mulai muncul? 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, atau mulai kapan sebenarnya kalau dilihat dari kacamatanya Pak Bambang ini? Baik, jadi sampah ini mulai muncul saya alhamdulillah mulai 2009 ada di DPRD Kota. Yep. Jadi di situ kami sampaikan permasalahan sampah ini muncul sebenarnya sudah lama. Karena apa? Ketergantungan kita dengan TPA yang ada di Piungan. Nah, disinilah kami sampaikan TPA Piungan tadi adalah menampung sampah-sampah dari 3 wilayah. 1 Kota Yogyakarta, yang kedua adalah dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang disebut Kartomantul. Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Nah, kita pemerintah kota
didukung dari DPRD Kota Jakarta ini sudah berupaya sekali bagaimana kita mencari lahan sebagai pengganti TPA Piungan. Tapi kami sampaikan pada pemirsa Star FM dan Mas Denny bahwa mencari lahan untuk TPA tadi itu tidak mudah. Sudah dapat tempatnya, begitu mau sosialisasi kalau tahu itu ada dibikin TPA, masyarakat menolak. Nah inilah kami sampaikan. Jadi permasalahan ini sebenarnya sudah lama, dan pemerintah Kota Yogyakarta dan DIY dan didukung oleh DPRD Kota Jakarta ini juga kita sudah berupaya bertahap bagaimana jangan sampai terjadi suatu bentuk adanya sampai muncul darurat sampah tadi. Ya. Usaha sudah dilakukan, tetapi kondisinya memang ada beberapa keterbatasan yang kemudian harus dihadapi di lapangan ya Pak. Ya? Betul ya. Betul. Bagaimana kalau Pak Bambang melihat upaya dari teman-teman di Pemkot, di Elham misalnya yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Yogyakarta? Ya, baik, ini agak panjang ya, karena kalau nanti sepotong-sepotong nanti masyarakat akan melihatnya hanya sepotong-sepotong. Nah, siap, baik. Jadi begini, kalau dalam menangani sampah dari pandangan kami di Komisi C, bahwa ini kan harus ada dua faktor. Satu adalah faktor yang struktural, dan yang kedua adalah faktor non struktural. Nah, kita lihat dulu dari faktor struktural tadi. Apa yang kami sampaikan berkaitan dengan infrastruktur. Bagaimana TPS yang ada di Kota Jogja, tempat pembuangan sampah sementara. Bagaimana TPA yang ada di wilayah Piungan. Nah ini berapa lama usianya. Nah kami sampaikan lebih dahulu, TPA Piungan ini data yang kami terima informasi hanya tinggal 2 atau 3 tahun lagi masa pakai, masa berlakunya, masa operasionalnya. Nah luasan TPA Piungan itu sekitar 22 hektar 20 hektar sudah dipakai. Nah kemudian selama ini sebenarnya TPA Piungan sudah selesai, tetapi bagaimana terus untuk mengatur waktu mundur-mundur, karena apa? Dengan sistem-sistem yang ada di TPA tadi, harapan kita bisa proses untuk kita mencari tempat lain sebagai pengganti TPA tadi bisa tercapai. Tapi sampai sekarang pun belum. Nah, hal inilah kami sampaikan tadi secara struktural. Tadi TPA Piungan, pemerintah DIY dengan kartu mantul pada waktu itu, dan sekarang diambil alih oleh rekan-rekan di Dinas PU supaya bisa maksimal, sudah berupaya sekali bagaimana menambah usia TPA Piungan tadi. Nah, kemudian TPS, tempat pembuangan sampah sementara di Yogyakarta ini, kita juga berupaya mengurangi jumlah TPS tadi. Supaya apa? Ya supaya apa? Warga datang ke Jogja, wisata Jogja tidak hanya lihat tempat sampah sementara. Nah ini sudah ada mulai berkurang. Tujuannya apa? Ya tadi supaya bagaimana masyarakat menyelesaikan sampah dari sumbernya, dari keluarga. Nah, saya ingat yang satu yang hilang itu adalah yang di dekat stasiun Tugu, yang utaranya itu ada yang hilang. Ya, jadi itu kalau malam hari mungkin yang untuk nongkrong, untuk kopi jos itu. Karena apa? Ternyata dipasang TPS di sana, yang buang sampah sana bukan warga sekitar, dan yang buang itu juga pakai kendaraan pickup. Nah, inilah yang menjadi masalah di situ. Nah itu salah satu dari pemerintah, dan ada beberapa usulan lagi TPS untuk dihapuskan. Ini kita setujui dan kita sepakati, di mana ternyata hasil dari beberapa kajian-kajian tadi. Ini kaitan dengan struktural tadi. Nah, program yang lain apa? Program tidak henti-hentinya Pak Mas Denny, bahwa kita sudah ada program namanya komposter. Program bagaimana ada bank sampah. Nah ini menarik, bank sampah. Terus program kaitan tadi memilah dan memilih dari sumbernya sudah dilakukan. Tetapi kami sampaikan secara fakta. Bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta ini baru bisa menyelesaikan baru di bawah 10% sampah di Jogja. Hanya 10%. Di bawah 10% sampah di Jogja. Mengurangi sampah dari 350 ton tadi baru terselesai 10%-nya. Malahan lebih tinggi rekan-rekan yang punya aktivitas sebagai pemulung. Itu bisa mencapai 25%. Jadi beliau-beliau yang sebagai pemulung tadi itu juga ada jasanya mengurangi sampah yang ada di Kota Jakarta. Nah, ini kaitan tadi dengan bank sampah tadi. Nah, kami sampaikan tadi, jadi kalau tadi sampaikan program-program sudah cukup banyak, dan pemerintah kota tidak henti-hentinya. Ini juga kita dukung dengan anggaran yang dari DPRD. Kata tadi kita dukung sekali. Ini sudah cukup sangat aktif di dalam bagaimana mengurangi sampah. Nah, kembali tadi yang non struktural, bagaimana sikap perilaku manusianya. Nah, kami pernah sampaikan pada waktu itu di tulisan-tulisan tadi, jangan ada nama kalimat membuang sampah, tapi meletakkan sampah. Apa pertimbangan itu Pak? Nah, kalau membuang sampah kan hanya membuang.
tapi kami meletakkan kan dengan lebih sopan. Oke. Jadi di sini memperlakukan sampah tadi ini tidak hanya dibuang, tapi sampah tadi diletakkan di tempat yang tempat pembuangan sampah. Ini yang kami memang dari 2009 tadi ada satu hal, bagaimana merubah pola pikir masyarakat tadi, bukan buang sampah tapi meletakkan sampah. Dan kemudian yang kedua, dari masyarakat tadi juga sudah upaya. Nah, nanti akan saya sampaikan yang ini dalam menangani sampah itu harus ada suatu ide brilian dan ide berani. Tanpa brilian dan berani, saya yakin Jogja darurat sampah ini akan terjadi dan anak cucu kita nanti yang akan menghadapi tadi. Kalau dari data Pak, sebenarnya sampah di kota Yogyakarta ini lebih banyak dari sampah rumah tangga kah atau sampah yang seperti apa ini Pak? Baik, jadi dari data yang kami terima, kalau bicara di sini bicara data juga. Iya. Jadi sampah itu kan ada 60% dan 40%. Rata-rata yang anorganik itu masih 60%. Masih tinggi anorganik. 40% adalah yang anorganik. Yang organik 60% tadi. Nah, rata-rata itu adalah karena masih cukup tinggi konsumsi masyarakat dan masih cukup tinggi kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah anorganiknya tadi. Nah, untuk yang organik, pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup ini sudah ada beberapa upaya, yaitu penanganan sampah yang organik tadi. Sampah tadi diolah kembali, kemudian dibikin menjadi media tanam, Dinggiwangan. Terus kemudian apa? Tadi bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis. Nah, dari potongan daun, dari dahan dan lain sebagainya yang organik diolah Dinggiwangan. Terus kemudian nanti sudah siap dengan packing masing-masing, masyarakat bisa menggunakan sebagai media tanam. Ini organiknya. Nah, yang anorganik tadi, ini yang masih kita ada berapa kendala. Karena anorganik tadi yang tidak bisa mungkin diolah. Diolahnya bisa dengan daur ulang. Tadi bank sampah tadi. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Nanti kalau Mas Denny menanya masalah bank sampah, akan kami sampaikan terkait bank sampah yang cukup banyak, hampir setiap RW ada, tapi belum maksimal. Oke, saya masih penasaran terkait dengan ini Pak. Ada beberapa TPS tempat pembuangan sampah sementara yang kemudian akan ditutup. Selain yang saya sudah lihat sendiri di dekat stasiun, mana lagi Pak yang kemudian akan dikurangin Pak? Baik, jadi kemarin ada usulan dari masyarakat itu mungkin kalau Mas Denny dulu tinggal di Patang Puluhan ya. Yep. Jadi pernah tahu mungkin perempatan Gayam. Perempatan Gayam itu ke arah yang jalan satu arah, ke arah Pakualaman, Kimangun Sarkoro kalau nggak salah. Betul ya. Itu kan ada satu TPS. Oh iya, ya, betul. Yang depannya cucian mobil. Yes. Nah, itu masyarakat yang ada di wilayah itu, pemangku wilayah, ada usulan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk ditutup. Tetapi ada kajiannya. Di dalam menutup tadi TPS tadi juga daerah juga harus melihat fungsinya bagaimana, manfaatnya bagaimana, terus kemudian yang menggunakan siapa. Nah, sampai hari ini belum ditutup karena ada beberapa pertimbangan karena tadi masyarakat tadi yang menggunakan TPS yang ada di Jalan Mangkusukoro tadi. Ini salah satu contohnya. Artinya ketika ada satu TPS yang harus ditutup, artinya harus ada solusi lain yang harus diikuti untuk mengatasi persoalan sampah di situ. Ya, tetapi juga gini, di sebelah utara stasiun Tugu yang dimaksud tadi, yang jalan ke arah Kopi Jos itu juga kami sampaikan itu kan dulu hanya kecil, tapi begitu ada tempat sampah TPS tadi, banyak semua mengirim ke sampah ke sana. Salah satu mungkin contohnya yang ada di RRI Jogja Kota Baru. Oh iya. Itu kan ada. Masuk tujuan pemerintah di sana adalah supaya sampah di wilayah. Tapi ternyata yang datang apa? Yang mengirim ke sana adalah beberapa kendaraan pickup. Nah, inilah yang menjadi satu. Kalau di sana mau ditutup, warga di sana juga akan menanyakan, Bapak, kami terus mau buang sampah kemana? Iya. Nah, jadi ini adalah suatu bentuk PR bagi kami dan juga Dinas Lingkungan Hidup dalam penutupan TPS tadi juga pertimbangan cukup harus benar-benar pertimbangan wilayah seperti itu. Iya. Ketika ingin mencari tempat pembuangan sementara yang baru, kemudian yang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan, luas lahannya seberapa besar, kemudian lokasi yang kira-kira bisa dipilih, kemudian nanti pemanfaatannya akan seperti apa? Apakah diolah di situ dulu baru dibawa ke piungan atau seperti apa Pak? Baik, kalau TPS yang ada di kota Jogja ini sifatnya kan hanya transit sementara. Ya. Jadi di situ tidak ada bentuk pengolahan. Oke. Nah, hanya ada satu hal tadi di beberapa TPS yang cukup besar tadi di kota Yogyakarta ini sudah ada dipilah
milah mana yang organik, mana yang organik. Salah contoh yaitu TPS yang ada di Mandala Krida. Itu kan sudah cukup besar. Jadi bisa memilah antara anorganik dan organik ini. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau yang organik tadi, yang tadi saya sampaikan, dibawa ke Giwangan, diolah, bisa menjadi media tanam. Yang anorganik ini juga cukup baik. Jadi ada beberapa, mohon maaf tadi saya sampaikan, yang aktivitas sebagai pemulung datang ngambil juga. Nah tadi saya sampaikan tadi. Jadi ini jasa rekan-rekan yang di pemulung tadi itu cukup tinggi, karena angka yang kami terima itu bisa mengurangi sampah sampai sekitar 65 ton per hari. 65 ton per hari untuk rekan-rekan pemulung tadi. Okay. Jadi sekota ya dia. Jadi di situ coba kalau tidak ada rekan-rekan dari yang aktivitas pemulung tadi, ini kan juga menjadi PR bagi kita. Jadi dan kami sampaikan Mas Denny, sampah ini jangan dianggap sampah itu menjadi hal yang kotor. Iya. Kalau melihat tadi, banyak orang sukses karena sampah. Ada nilai ekonomi. Betul. Dan saya melihat sendiri sukses dari penanganan, sukses hanya sebagai, mohon maaf, pemulung sampah. Ini banyak contohnya. Iya. Baik, kita masih ada di program Bincang Parlemen bersama dari DPRD Kota Yogyakarta. Pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di streaming starjogja.com. Saya bersama dengan Pak Bambang dari anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Kita ngomong tentang Jogja Darurat Sampah. Suarakan pendapat Anda di siang kali ini lewat WA ataupun lewat Instagram kami di Star Jogja FM. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di program Bincang Parlemen bersama dari DPRD Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Bambang Seno, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Pak Seno, semakin menarik ngobrolin sampah, menjadi banyak hal yang kemudian bisa kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk juga bagaimana nanti peran masyarakat lewat bank sampah. Tetapi sebelumnya saya sedikit menyoroti tentang pola perilaku masyarakat yang kalau belanja pasti bawa kantong kresek dari tempatnya mereka beli. Ini artinya kan bukannya mengurangi, tetapi malah menambah jumlah sampah di rumah tangga. Pendapat Pak Seno terkait dengan hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara masalah sampah ini harus ada suatu bentuk, dua hal yang harus dilakukan. Satu dengan suatu bentuk program, kedua ya kita harus pressure. Ya dengan aturan, ditekan gitu ya. Dengan aturan, karena mungkin Mas Denny juga pernah melihat pada waktu ada di stasiun kereta api. Di stasiun kereta api dulu kalau kita masuk, mohon maaf, pedagang asongan, pengantar semua kumpul, dan termasuk ada pelaku kriminal yang masuk di situ. Nah, terus kemudian waktu itu Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa semua harus bersih, gejolak juga dengan demo dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lihat gimana masuk stasiun di Tugu, Lempuyangan, begitu nyaman, aman, dan ternyata tetap menjadi angkutan yang menjadi yang menarik dan aman sekali. Nah, ini kami sampaikan juga sama di dalam melakukan aturan tadi. Ini kami sampaikan ya tadi harus ada keberanian, harus ada ide brilian. Kalau kita hanya mengalir, saya yakin darurat sampah ini akan terjadi benar. Satu hal tadi sampaikan terkait dengan masalah kantong plastik. Waktu itu kami sampaikan di periode kami 2014-2019 kalau nggak salah, yaitu waktu itu bahwa disampaikan kantong plastik mengurangi di toko-toko beberapa tempat untuk harus berbayar. Dijualah plastik itu dengan Rp200 atau berapa. Nah, kemudian kami juga sampaikan kalau seperti ini sama aja, orang hanya membeli Rp200 sama saja, tidak akan mungkin berat. Nah, kemudian akhirnya Rp200 tadi dihilangkan sekarang. Nah, akhirnya kembali lagi setiap beli di toko-toko yang ada di Yogyakarta ini semua kantongnya gratis. Nah, ini yang tidak mengurangi, tapi adalah malah menambah kantong di rumah. Nah, kami sampaikan di sini, kami sempat menyampaikan bahwa sudah saatnya harus dari pemerintah kota ini mengeluarkan aturan bahwa semua toko, kalau bisa pasar tradisional, tidak menyediakan namanya kantong plastik. Tidak dijual, tapi tidak menyediakan, kecuali menyediakan kantong yang permanen, yang bisa dijual sampai 5.000 atau 10.000 gitu. Nah ini, nah nanti akan kami sampaikan apa? Pertama akan ada suatu hal gejolak, terus kemudian akan mengikuti dan akan menjadi budaya kemana saya akan membawa tas untuk membeli barang-barang tadi. Ini satu kali
mengurangi kantong plastik tadi 2 kali, 3 dan lainnya sampai berwaktu-waktu tadi. Ini pasti akan mengurangi jumlah sampah di kota Yogyakarta. Dan ini sudah dilakukan di beberapa kota. Bali kayak pernah ya. Denpasar, Bali sudah. Jadi kalau beli itu berapa hanya beli minuman atau beli sejenis snack dan sebagainya harus bawa kantong. Kalau enggak ya kita terpaksa harus beli kantong yang mahal tadi, yang 10.000 atau berapa tadi. Nah ini kami sampaikan Mas Denny ya, sudah perlu adanya suatu edaran yang dimana melarang semua toko-toko yang ada menjual atau menyediakan kantong plastik, tapi kantong yang permanen. Apakah ini sudah pernah dikomunikasikan dengan teman-teman di Pemkot, Pak? Kami pernah sampaikan dengan DLH, dan di sini ya kami sampaikan tadi ya, oke Pak, akan kami kaji. Nah, kalau kami sampaikan ya kajian jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti semakin banyak sampah sekian ton terus nggak berhenti seperti itu ya. Iya, TPST Piungan akan semakin penuh Betul dan sekali, masa ya. pakainya akan semakin pendek lagi. Ini tadi pertanyaan tadi baik sekali. Jadi kalau saya sampaikan dari dialog permanen parlemen pada siang hari ini, ya saya besok akan saya sampaikan lagi ya, segera dikeluarkan edaran melarang di kota Yogyakarta ada disediakan kantong plastik yang ada di toko-toko tadi. Iya, saya ke interaksi di Instagram dulu, Pak Seno @kabarsinergi. Ini menarik. Selama tidak ada kerjasama Karta Mantul, artinya Yogyakarta, Sleman dan Bantul, TPST Piungan pasti akan terus jadi masalah. Tiap ditutup ambiar persoalan sampahnya. Yang teriak-teriak masyarakat juga karena mereka kebingungan mau dibawa kemana sampah mereka. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada masukan dari Instagram tadi kami jelaskan. Benar, TPA Piungan begitu dibuka dulu kan program tadi ada yang menangani namanya Sekber Karto Mantul, Sekretaris Bersama Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Terus kemudian dari pemerintah DIY supaya ada suatu bentuk peningkatan program dan juga anggaran tadi. Kemudian beberapa waktu yang lalu untuk TPA Piungan tadi ditangani langsung oleh Dinas PU dari DIY dengan tujuan sangat baik sekali, yaitu supaya lebih maksimal di dalam program dan maksimal di dalam anggaran. Jadi kami perjelas tadi sekarang ditangani oleh rekan-rekan di Dinas PU DIY. Tetapi kerjasama di Karto Mantul itu tetap ada komunikasi tadi. Tapi penanganan secara teknis ini ada di Dinas PU di DIY. Oke, terkait dengan tiap ditutupnya TPST Piungan jadi ambiar persoalan sampahnya, Pak. Baik. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Di dalam TPA Piungan tadi kan penanganannya sistemnya kan ada sistem penimbunan dan juga ada sistem untuk supaya menata di TPA Piungan. Ya. Nah, pada saat adanya penataan tadi di TPA Piungan tadi, otomatis sementara sampah yang masuk di sana ditutup dulu. Nah, kami malah pernah, Mas Denny, pada waktu itu kami rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami pernah mengusulkan sekali waktu supaya masyarakat tahu namanya resiko atau bahaya sampah, tidak usah diambil sampah selama 3 hari. Dan ternyata benar-benar terjadi dengan permasalahan apa? Bukan karena pemerintah mencoba supaya menyadarkan masyarakat, tapi kondisi TPA yang pada waktu itu perlu adanya penanganan. Nah, dan di situ harusnya dengan beberapa kali ini ada kejadian TPA ditutup karena kondisi yang ada, masyarakat banyak limpahan sampah di TPS. Harusnya sudah mulai sadar, wah begitu tingginya resiko kaitan sampah tadi. Kalau di Bandung kan dulu ada namanya Bandung Lautan Sampah. Kita tidak ingin namanya Jogja Lautan Sampah ada di kota Yogyakarta ini. Oke, saya ke Instagram berikutnya @bagas76. Apakah mungkin, Pak, tiap daerah ataupun kota ataupun kabupaten yang ada di DIY ini bikin tempat pembuangan sendiri, tempat pembuangan air sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan terkait dengan apakah mungkin di wilayah kabupaten atau kota di DIY ini membuat TPS sendiri. Bisa. Di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul itu kan tanahnya masih luas dan juga masih banyak tanah kosong, bukan tanah pemukiman. Oke. Nah, kalau di kota Jakarta ini kan Mas Denny tahu sendiri, tanahnya sangat terbatas sekali, yang sudah hampir mayoritas ini sudah untuk pemukiman. Kalau nggak salah itu hanya tinggal berapa hektar ya tanah yang masih sebagai lahan tani. Nah, untuk hal itulah kami sampaikan pemerintah kota dan juga didukung dari DPRD Kota Jakarta mencari lahan untuk pembuatan TPA, tetapi bukan di kota. Kita mencoba kemarin sudah ada rencana pembelian tanah di Kulon Progo. Oke.
Kemudian setelah proses mau ada pembelian, otomatis ada sosialisasi. Ternyata tahu itu dipakai TPA, wilayah masyarakat menolak. Nah, ini tahun ini juga kita mencoba lagi yang ada di wilayah juga Bantul. Yang harapan kita berhasil. Berhasil artinya apa? Sehingga kita punya TPA mandiri. Oke. Nah, selama ini kami sampaikan Mas Denny, kalau mungkin warga masyarakat banyak menanyakan, kok Kota Jogja kok tidak lama tidak menerima Adipura. Nah, mungkin dulu kan Adipura Kencana. Yes. Ya, dan salah satu apa? Bahwa di situ adalah bahwa penilaian tadi adalah masalah TPA. Oke, indikator penilaiannya. Salah satu TPA tadi. Nah, Oke. apakah kita sudah punya TPA belum? Kalau ada TPA yang tadi kerjasama bersama tadi sesuai tidak? Nah, ini sehingga apa? Yogyakarta ini bersih, tapi ada nilai kurangnya karena kita belum memiliki TPA juga. Oke. Nah, jadi masyarakat mohon memahami sekali bahwa di sini bukan kota Yogyakarta tidak bersih dan tidak ada upaya dari pemerintah kota maupun DPRD kota Jakarta ini, tapi ada indikator yang memang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan. Kalau rencananya, kalau misalnya itu jadi dibeli, luas lahannya sampai berapa hektar, Pak? Ya, kalau di sini kita mencari 3 hektar aja sudah kesulitan. Tapi kalau nanti bisa 3 hektar dengan sistem nanti TPA tadi dengan penggunaan teknologi yang baru, ini nanti harapan kita bisa kita mengira-ngira waktu usia TPA di mandiri tadi. Ya, nah, insya Allah ada satu hal, kira-kira mudah-mudahan tahun ini kita bisa berhasil membeli tanah untuk TPA tadi. Saya kembali ke Instagram, Pak. Rianda Putra 81, DLH Jogja harus didorong untuk mengajak masyarakat agar bisa mereduce sampah di perumahan. Pengurangan sampah di perumahan ini menjadi penting. Nanti kita akan beranjak juga ke soal peran bank sampah di lingkungan, Pak. Baik, terima kasih Mas Denny. DLH Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Jakarta sudah tidak kurang-kurangnya mengajak warga masyarakat untuk sistem 3R, reuse, reduce, recycle. Tadi sampaikan dari pemirsa Star FM tadi bahwa bagaimana mengurangi. Sudah disampaikan terkait dengan program bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya atau titik nol. Program tadi saya sampaikan komposter. Terus kemudian memilah dan milih. Ini juga sudah. Terus kemudian yang paling penting tadi adanya bank sampah. Kalau tadi saya sampaikan, ini kami bukan berarti apa ya, kalau kita mau bicara berkembang atau maju ya kita harus ada suatu bentuk inovasi yang cukup tinggi. Bank sampah di Yogyakarta ini sudah cukup banyak, sampai 500-an. Bayangannya kan jadi harus selesai. Ya. Nah, kami sampaikan di sini, ini kami sudah lama sekali dan ini harus ada keberanian dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah Kota Jakarta bahwa bank sampah ini tidak hanya mengumpulkan sampah anorganik dan kemudian dibeli oleh rekan-rekan pemulung. Tetapi di sini kami sampaikan, pernah kami usulkan bahwa bank sampah tadi yang anorganik tadi, daur ulang tadi, ada yang bikin tas, ada yang bikin stop map dan lain sebagainya. Ini kan permasalahannya apa? Kami sampaikan, rekan-rekan produksi bisa, tetapi menjualnya yang tidak bisa. Nah, kalau kami sampaikan bahwa di Kota Yogyakarta ini kami mohon dengan sangat segera keluarkan juga aturan bahwa seluruh ASN harus memakai produk bank sampah. Tasnya, terus kemudian stop mapnya, sehingga tidak ada namanya stop map yang berseliweran di pemerintah kota ini dari OPD dengan produk yang stop map beli, tapi belinya adalah dari stop map bank sampah. Saya jamin bank sampah yang jumlah 500 sampah tadi pasti akan bangkit dan sampah di Jogja selesai. Ada perputaran yang kemudian Betul. bisa mendorong semangat masyarakat juga ya. Saya pernah waktu itu saya studi banding di Kota Badung, Bali. Oke. Jadi di situ ada bank sampah. Jadi ASN tadi mungkin juga di Jogja sudah ada ya, bank sampah kota. Itu tapi yang menarik lagi apa? Bank sampah tadi sudah bisa memproduksi untuk minyak. Satu itu ada di Badung. Oke. Kedua apa? Yang lebih istimewa lagi apa? Ada, karena di sana adalah juga kota wisata dunia. Ada wisatawan asing waktu itu Jerman kalau nggak salah, bawa bahannya, dia pesan untuk dibuatkan tas. Nah, inilah saya sampaikan. Sehingga apa kami sampaikan bahwa bank sampah tadi ini harus sampaikan bank sampah memproduksi dan hasil produksi wajib, bukan hanya disarankan. Setiap ASN harus beli tas dan ke kantor pakai tas bank sampah tadi.
akan menarik. Tapi jangan pakai baju yang daur ulang. Kalau nanti baju daur ulang nanti akan menjadi satu hal yang tidak menarik. Kalau tas dan stoma saya jamin ini inovasi yang saya sampaikan harus berani itu. Terus kemudian apa? Terkait tadi dengan masalah untuk yang ide tadi, ini juga termasuk masalah bank sampah juga. Sehingga kita dari DPRD Kota khususnya di Komisi C, kita akan all out untuk mendukung tadi. Karena apa? Ini benar-benar akan menjadi darurat sampah bagi di Kota Yogyakarta, seperti itu. Ya, saya kalau jadi kepikiran seperti ini Pak Seno, terkait dengan produk-produk hasil olahan tadi, ada baiknya juga didukung dengan promosi yang dilakukan oleh teman-teman di Pemkot juga Jogja juga untuk ini loh, Jogja itu bank sampahnya punya produksi seperti ini yang bisa juga dibeli oleh masyarakat umum, tidak hanya para ASN tadi, Pak. Ya mungkin juga termasuk rekan-rekan anggota dewan wajib beli juga, loh, ya wajib beli dan wajib menggunakan, tidak hanya beli. Nah, ini saya yakin sekarang kalau semuanya berapa ribu ASN di Jogja. Terus kemudian ini pernah saya sampaikan, Mas. Kan di Jogja ini kan kota wisata. Ada beberapa bank sampah kemarin yang saya masih ingat adalah bank sampah yang ada di Kampung Lempuyangan. Juara 2 kalau nggak salah. Dia memproduksi sandal, bagus sekali. Nah, Mas Dandi kalau ke hotel kan mesti disediakan sandal. Nah, waktu itu kami sampaikan, coba komunikasikan dengan hotel-hotel yang ada di Kota Yogyakarta bahwa sandal tadi adalah harus membeli dari bank sampah. Sangat istimewa. Ada banyak peluang sebenarnya yang bisa dijajaki untuk tetapi di situ ada sinergitas antara rekan-rekan dari pemerintah, dari swasta, masyarakat. Nah, dan ini kami di DPRD sebagai pengambil kebijakan akan mendukung tadi. Ya, kalau di wilayahnya Pak Seno ini tantangan yang dihadapi oleh teman-teman pengelola bank sampah di wilayah itu kayak apa sih, Pak? Ya tadi saya sampaikan, ini bicara real ya, bicara real yang ada di lapangan. Kami sering melihat di bank sampah di Kota Jogja. Ini yang kami masih sayangkan, semangatnya rekan-rekan baik, tetapi di sini hanya transaksional saja. Jadi warga masyarakat mengumpulkan botol dan lain sebagainya yang anorganik, kemudian ada yang pembeli, selesai. Tapi kalau di sini kami sampaikan, tidak hanya itu, harus produksi. Produksi di situ akan ungkitan ekonomi jalan dan juga kayak tadi sampahnya akan berkurang. Oke. Dan harus berani ini. Kalau tidak dengan keberanian dan inovasi, saya yakin ya hanya mengalir normatif, yang nunggu saatnya anak cucu kita yang nanti yang akan menerima hasilnya seperti itu ya. Iya, melihat kondisi TPST Piungan, kemudian pola perilaku masyarakat, kemudian keberadaan bank sampah di wilayah yang ada 500 di Kota Yogyakarta tadi, Pak, apa pesannya Pak Seno kepada semuanya, baik itu pihak pemerintah Kota Yogyakarta ataupun masyarakat Kota Yogyakarta terkait dengan persoalan sampah? Ini adalah permasalahan yang serius, tidak bisa kemudian dibiarkan seenaknya saja, karena kalau benar-benar sudah terjadi masalah yang benar-benar gawat, artinya darurat sampah ini menjadi suatu hal yang harus kita hadapi bukan dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi akan cukup lama. Apa pesannya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pesan saya bahwa masalah sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari swasta, dan juga dari masyarakat terutama. Dan di sini pemerintah ini dan kami di DPRD termasuk bagian dari pemerintah tadi, bagaimana akan melaksanakan program dan bagaimana kita merencanakan program. Salah satu kami sampaikan, yang pertama adalah kami untuk mau segera ada bentuk larangan, ada menyediakan kantong plastik di toko apapun, baik di toko modern maupun di toko tradisional. Itu yang pertama, itu dengan satu bentuk regulasi aturan. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan terkait dengan masalah aturan yang kedua adalah produksi bank sampah ditingkatkan. Jumlah 500 sekian bank sampah, di situ harus ada suatu bentuk juga tekanan bahwa semua ASN termasuk anggota dewan itu juga harus memanfaatkan hasil produksi bank sampah, tas maupun stop atau bagian yang lain, alat TK itu. Terus kemudian yang ketiga, pemerintah Kota Yogyakarta ini baru berupaya mencari TPA untuk mandiri, sehingga harapan kita bisa satu hal untuk bisa menjaga terkait dengan kondisi TPA Piungan yang sudah 2-3 tahun ini sudah selesai masa operasionalnya. Terus yang masyarakat tadi, mari sama-sama kita punya semangat bahwa sampah ini menjadi ancaman bagi kita.
dan kita jangan membiasakan membuang sampah, tapi meletakkan sampah di tempat yang disediakan tadi. Nah, jadi dari hal ini belum terlambat, tapi kalau tidak ada keberanian, tidak ada inovasi, hal ini juga menjadi ancaman bagi kita dan bisa menjadi suatu Jogja darurat sampah tadi. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Seno. Nah, yang kemudian akan segera didesakkan kepada teman-teman di Pemkot Yogyakarta yang mana nih? Baik, paling mudah adalah melarang untuk kantong plastik beredar di toko jejaring, toko modern atau toko tradisional. Kalau memang perlu sampai ke pasar tradisional, itu paling mudah. Kedua tadi, ini kami sampaikan di 2023 pemerintah Kota Jakarta juga sudah menyediakan anggaran 15 juta per kelurahan untuk penanganan sampah. Tapi kami selaku di Komisi C mengusulkan jangan per kelurahan, tapi berbasisnya adalah per kampung. Per kampung, kalau kelurahan nanti terlalu luas. Nah, 15 juta tidak ada manfaatnya, tidak maksimal. Sehingga apa? Program tadi adalah program yang sudah temonjo, temoto, dan kroso. Nah, seperti itu. Tepat sasaran langsung ke situ. Temonjo itu angkanya juga cukup tinggi, temoto sudah tertata, dan kroso. Jadi jangan sampai hanya program apa ya hanya lewat. Ini yang kita tidak berharap, tapi benar-benar program yang terasa bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Iya, persoalan sampah bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi kita semuanya sebagai masyarakat harus berperan aktif untuk mengurangi sampah. Karena Jogja darurat sampah itu bukan menjadi satu hal yang kemudian hanya sebagai jargon ataupun hal-hal yang bikin menakutkan orang, tetapi ini bisa kita rasakan kalau kita tidak disiplin untuk mengelola sampah. Betul. Pak Seno, terima kasih sudah ngobrol di siang kali ini di Bincang Parlemen untuk edisi hari ini Sabtu 9 April 2022. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat Pak. Amin. Untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada teman-teman di pemerintah Kota Yogyakarta. Salam sehat selalu untuk Mas Denny dan pada pemirsa Star M yang saya cintai. Terima kasih Pak Seno. Selamat siang. Demikian pendengar, kita sudah bergabung dalam program Bincang Parlemen persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta, dan tema kita adalah Jogja Darurat Sampah. Sekali lagi, sampah adalah tanggung jawab kita semuanya, saya, masyarakat, Anda, dan juga semua yang terlibat di dalam kehidupan masyarakat bertanggung jawab pada pengelolaan sampah di sekitar kita. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.